Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini saya melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang berbunyi, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Firman Allah di sini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah. Terkait dengan persoalan jihad ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita penjelasan bahwa Allah sangat menghargai kepada hambanya yang mau berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan amal yang paling mulia dan amal yang paling banyak pahalanya. Allah menghargai kepada mereka yang berjihad karena mereka menyerahkan ruhnya kepada Allah, menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah, sehingga Allah sangat memuliakan kepada mereka-mereka yang mau berjihad, dan Allah menghargai kepada mereka bahwa orang-orang yang mau berjihad dianggap sebagai orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, setelah para rasul-rasul Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan, jika tidak ada dari umat Islam yang mau berjihad, yang mau berjuang untuk mempertahankan agama Allah, pasti, kata Rasulullah, kami tidak akan menang dan kami tidak akan beruntung. Karena itulah saya harus berjihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, para mujahid di jalan Allah itu ada 3 tingkatan. 3 tingkatan tersebut memiliki derajat yang berbeda-beda. Pertama, yaitu seorang laki-laki mukmin yang berperang di jalan Allah dengan kekuatannya, dengan hartanya, ketika menjumpai musuh-musuh muslim, musuh-musuh Islam, dia memeranginya dan dia terbunuh di jalan Allah, maka dia adalah syahid di sisi Allah dan derajatnya sebagaimana derajat para nabi. Yang kedua, orang-orang laki mukmin yang masih mempunyai dosa dan kesalahan, dia berjihad di jalan Allah
dengan kekuatan dan hartanya, yang kemudian dia mati karena perjuangan tersebut. Dosa dan kesalahannya terhapus. Dia masuk surga dari arah yang dia mau. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa surga itu ada 8 pintu. Dia bisa masuk dari arah pintu manapun. Dan dikatakan pula bahwa ujung pedang yang membuat dia mati dapat menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, yaitu laki-laki munafik yang berjuang dengan kekuatan dan hartanya. Ketika bertemu dengan musuh, dia memeranginya dan mati terbunuh. Maka orang tersebut tidak masuk surga karena kemunafikan mereka tidak bisa dihapus dengan ujung pedangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, disinilah letak perbedaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita coba tilik sebuah hadis yang berbunyi, kenapa orang munafik itu yang berjuang di jalan Allah dan mati tidak bisa masuk surga? Ada sebuah hadis, kita tahu betapa jahat dan jeleknya orang-orang munafik. Orang-orang munafik idza haddasa kadzaba. Kalau dia berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia dipercaya khianat. Itulah kenapa orang munafik ketika dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwa dan raganya, tidak bisa masuk surga dan mati syahid sebagaimana orang-orang yang tadi saya sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari firman Allah yang saya sampaikan, kita hendaknya tidak merasa takut, merasa khawatir ketika kita berjuang di jalan Allah, karena janji Allah kepada kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang bukan orang munafik, jika kita harus gugur di medan perang, kita akan memperoleh janji Allah, yaitu surga Allah, dan kita akan mati syahid. Itulah firman Allah yang telah saya sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada bapak dan ibu sekalian, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Saran atau seruan Allah kepada kita agar kita menjadi manusia beruntung jika kita pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua kita mencari sarana yang baik, sarana yang benar untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, dan yang ketiga kita berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi bapak dan ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.